Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat jelajah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di Sragen. Kalau kemarin kita jalan-jalan ke Surakarta, saat ini saya sedang berada di Sragen. Ya, lumayan agak jauh perjalanannya, tapi sangat menyenangkan dan mengesankan. Saya berada di Masjid Al-Falah, tepatnya di dekat alun-alun Sragen. Ya, masjid ini sangat dikenal di kalangan muslimin karena sempat viral memang, seperti halnya Masjid Jogokarian. Nah, apa saja yang ada di Masjid Al-Falah sehingga masjid ini memiliki daya tarik bukan hanya untuk kalangan orang tua saja, tapi dari semua kalangan, dari mulai orang tua, anak muda, pengusaha, pedagang, dan lain sebagainya tertarik untuk datang ke masjid ini. Apa saja sih yang membuat masjid ini kemudian menarik? Yuk ikuti perjalanan kita di Jelajah Masjid. Nah, sahabat jelajah masjid yang ada di rumah, alhamdulillah kita sudah berada di dalam ruangan inti dari Masjid Al-Falah Sragen. Seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa siapa sih umat muslim yang tidak kenal dengan Masjid Al-Falah Sragen dengan program-program kemasjidannya yang unik dan juga membuat banyak orang untuk tertarik hadir di masjid ini. Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di dalam ruangan inti Masjid Al-Falah ditemani oleh beliau Mas Probo selaku manajer. Nah, unik kan? Ada manajer di dalam masjid ini. Alhamdulillah ada beliau selaku manajer daripada Masjid Al-Falah yang nanti akan share informasinya terkait dengan beberapa hal yang ada di Masjid Al-Falah. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Probo atas waktunya. Sebagai pembuka, bisa di-share dulu kepada teman-teman jelajah masjid yang ada di rumah. Awal mula Masjid Al-Falah ini berdiri itu bagaimana sih? Apakah memang langsung sebesar ini atau dimulai dari masjid yang kecil terlebih dahulu atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Oh iya, Ustaz. Untuk sobat jelajah masjid, ya. Masjid ini dulu ini itu adalah wakaf dari pabrik gula, ya, di Mojo. Kemudian diwakafkan kepada Muhammadiyah. Nah, dari Muhammadiyah akhirnya diminta buat dibangunkan masjid, dikelola oleh Muhammadiyah. Masjidnya dulu belum sebesar ini dan semasif ini. Jadi memang masih menjadi masjid kecil dan akhirnya telah melalui beberapa fase akhirnya bisa menjadi masjid seperti ini. Masjid yang sebesar ini. Iya, sebesar ini. Untuk awal mula program yang berjalan di masjid ini, apakah juga sepadat ini? Atau ada program-program kajian-kajian kecil terlebih dahulu yang mengiringi perjalanannya Masjid Al-Falah? Kalau program memang pasti belum semasif ini dan belum sampai buka 24 jam. Pada waktu itu pergantian takmir di tahun 2016. Nah, itu barulah mulai program-program yang penetrasi tingginya mulai terasa. Program-program apa aja sih ini, Mas Probo, yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman di rumah, sahabat jelajah masjid, yang membuat masjid ini memang memiliki warna yang berbeda? Program-program apa aja yang ada di masjid ini? Yang pertama tentunya karena kita ini masjidnya kita nggak punya warga, kita nggak punya warga dan masjid kita ini sering dilalui oleh musafir. Karena dengan latar belakang itu, maka kita pertama program yang kita cetuskan adalah masjid buka 24 jam. 24 jam. 24 jam. Mulai dari situlah akhirnya para pengunjung musafir itu datang terus gitu, dan akhirnya ya bisa sampai seramai ini kita sediakan minuman dan lain fasilitas lain sebagainya. Oke. Tadi disebutkan ada fasilitas yang lain. Ya, dari mulai buka 24 jam, selain itu apa aja yang disediakan untuk jamaah
atau mungkin yang mampir ke tempat ini selain fasilitas 24 jam buka, mungkin ada makanan, minuman, tempat tidur atau yang lainnya? Ya, karena kita ini kan masih transit, nggak punya warga. Jadi orang kesini itu kebanyakan istirahat. Nah, orang istirahat ya butuhnya apa ya? Minum, makan gratis, tempat tidur. Ya, kalau istirahat kan kita enaknya tidur ya, Ustaz ya, tidak hanya duduk dan sebagainya. Kalau masjid lain dilarang tidur, kita sediakan kasur. Sediakan kasur. Ya, oke. Berarti ada fasilitas istirahat. Ya, fasilitas ada istirahat. makannya, ada minumnya, minum gratis juga. Ya, sama ada tempat istirahatnya. Ya. Oke. Selain program yang diperuntukkan untuk musafir tadi, mungkin ada program yang lain juga yang bisa disampaikan terkait pemberdayaan untuk jamaah sendiri. Oh ya. Untuk program pemberdayaan jamaah yang pertama kita mulai dari program dakwah. Dakwah pendidikan kita ada yang namanya kajian rutin. Kajian rutin. Ya, mulai dari subuh, habis itu siang ada, sore ada, malam pun ada, setiap hari. Nah, kemudian ada program pendidikan lain, kita ada yang namanya beasiswa. Beasiswa. Ya, untuk kaderan anak muda sebagai bentuk perkaderan dan apresiasi kita. Nah, selanjutnya ada program di bidang ekonomi. Kita juga pemberdayaan masyarakat, terutama para pedagang UMKM. Kita bikinkan kios, mereka jualan di sana dan juga kita berdayakan. Secara ekonomi, spiritualnya pun juga meningkat. Oke, berarti ada program ekonomi kemasyarakatan. Masjid Al-Falah menyediakan kios begitu, mereka memakai kios tersebut. Ya, awalnya memang masih belum ada kios. Jadi karena tempat mulai banyak nih, harus kita kelola tempatnya agar masih tetap rapi, akhirnya kita buatkan kios. Oke. Ada biaya retribusi atau apa? Infak. Oh, berarti infak. Infak sehari 5.000. Berarti infak sehari 5.000 untuk masuk ke Masjid Al-Falah. Ya, artinya program pendidikan ada, program pemberdayaan ekonomi juga ada. Terus tadi saya sempat berjalan-jalan juga di Masjid Al-Falah. Ada ATM beras, kemudian ada tempat server. Apakah itu juga termasuk program ekonomi yang dimiliki oleh masjid? Iya, betul sekali. Kalau untuk ATM beras itu kita memang setiap ada kajian, terutama dari Sabtu, kajian UMKM, itu mereka datang ngaji, belajar Al-Quran, pulang bawa sembako. Pulang membawa sembako? Iya, bawa sembako. Jadi gratis, pulang membawa oleh-oleh ke rumah. Itu akhirnya adanya ATM beras itu. Seperti itu. Kemudian untuk server, kita memang ada amal usaha masjid, badan usaha milik masjid. Salah satunya itu adalah WiFi. Nah, memang towernya ada di masjid, kita sebarkan ke masyarakat, nanti untuk pembayarannya untuk operasional masjid. Masya Allah. Artinya itu juga masuk ke dalam program ekonomi yang dimiliki masjid. Ya, betul. Jadi memang kita berusaha sebaik mungkin untuk tidak hanya bergantung dengan infak kota masjid. Infak. Oh, Masya Allah. Ada yang lain lagi tidak, Mas Prabu? Selain tadi? BWM ada. Kita ada Al-Falah Market, menjual merchandise kayak peci, baju koko, kayak gitu. Kemudian ada ayam baraka, ayam panggang. Kemudian juga ada Hydromat. Itu juga milik masjid juga. Ya. Oke. Keuntungannya full untuk masjid. Untuk masjid. Artinya memang bisa dikatakan mandiri, tidak bergantung kepada kota infak. Ya. Kalau untuk terkait program-program keagamaan, pembinaan masyarakat sendiri, kajian pagi, siang, kemudian malam, itu rutin setiap hari atau hanya pekanan saja? Misalnya hari apa aja gitu? Rutin. Kalau untuk setiap subuh itu kita rutin. Jadi mulai dari subuh, kemudian kita ada kultum, kemudian ada kajian tematik, terus habis itu kita ada sarapan bersama. Sarapan bersama. Setiap subuh? Setiap subuh, kecuali Senin sama Kamis. Puasa. Untuk puasa ya. Biasanya menyediakan berapa porsi untuk jamaah? Kurang lebih 150 sampai 200. 150 sampai 200 setiap hari. Insya Allah. Setelah kajian biasanya ada sarapan, makan bersama. Nanti ada kajian lagi. Kajian lagi itu lebih ke halakoh tahsin, terutama itu untuk dewasa yang mereka mungkin pensiunan, kemudian ibu-ibu yang mungkin ibu rumah tangga, itu mereka punya halakoh sendiri kelompok. Itu istilahnya program harian. Iya, program harian. Kalau
ada program kajian-kajian yang sifatnya mungkin bulanan, ada juga nggak Ustaz? Ada. Yang sifatnya umum begitu, ada juga. Pekanan kita ada kajian ahad pagi setiap ahad. Setiap ahad pagi. Kemudian ada eventual bulanan itu ada Satnaik untuk anak-anak muda. Apa tadi? Satnaik. Satnaik. Apa itu Ustaz? Saturday night. Oh, Saturday night. Sabtu malam ahad lah. Untuk anak-anak muda. Anak-anak muda. Banyak juga yang hadir. Banyak. Daripada mereka main keluar yang mungkin belum tentu bermanfaat, jadi kita ajak ke masjid sebagai bentuk ya kita ngasih ruang untuk anak muda belajar. Saturday night. Ya, Satnaik. Itu kajiannya berisi apa? Lebih ke talk show sih. Jadi talk show kita ngundang dari asatid nasional, nasional atau mungkin daerah Sragen juga. Kemudian kita kemas demikian rupa biar menarik, tidak hanya sekedar pemateri ke peserta, tapi ada mungkin hal-hal yang memang bisa menaruh untuk anak muda. Tanya jawab di situ ya? Ya, tanya jawab. Kemudian ada games juga. Dan itu di dalam masjid ini? Di dalam masjid. Oke, berarti luar biasa sekali. Ya. Ada itu sepekan ya, Satnaik. Apa tadi? Iya, Satnaik. Satnaik ya. Kalau nasional biasanya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Ada kajian bulanan juga. Ya, kalau kajian pekanan bulanan lebih ke tidak hanya kajian sih. Kadang kita futsal bareng sama anak muda. Oh ya. Iya. Hari ini itu kita pagi ini teman-teman yang tinggal di sini anak-anak muda itu baru renang. Ke Klaten. Ya. Berarti ada kajian mingguan. Kalau yang bulanan ada tadi yang emang nasional. Iya, gitu. Iya. Kalau pekanan, kalau untuk anak muda Satnaiknya itu tidak hanya kegiatan kajian, tapi juga kadang nonton film tematik, dan nanti bisa diskusi bersama. Kita diskusikan filmnya, kemudian mungkin olahraga juga, futsal dan sebagainya. Untuk melaksanakan program yang sedemikian banyak tersebut, ada berapa personil yang ada di Masjid Al-Falah ini? Semuanya untuk eksekutif itu sekitar 40-an. Ada tahapan apa? Ada tingkatan-tingkatannya? Ya, jadi memang di jajaran pertama ada yang paling tinggi itu takmir, infrastruktural, mereka yang mau kebijakan dan sebagainya. Kemudian di bawahnya itu ada eksekutif, mereka yang menjalankan di lapangannya. Karena takmir kan latar belakangnya banyak, ada yang ustadz, guru, kepala sekolah, pengusaha, dan memang tidak bisa full di masjid. Makanya mengangkat eksekutif. Nah, yang itu semuanya digaji. Eksekutif tadi? Ya, kemudian ada lagi di bawahnya itu relawan. Relawan? Ya, betul. Oke, eksekutif yang menjalankan programnya, betul. Kemudian termasuk manajer masuk dalam bagian eksekutif. Betul, Masya Allah. Baik, artinya memang berjalannya program yang sedemikian banyak tadi, mulai pekanan, bulanan, harian, kemudian ada program-program usaha masjid tadi, itu semua yang menghandle adalah dari eksekutif. Baik, Masya Allah. Sahabat jelajah masjid yang ada di rumah, dari obrolan yang cukup menarik ya dengan Mas Probo tadi selaku manajer Masjid Al-Falah, bagaimana masjid ini memang bukan hanya sebagai pusat peribadatan spiritual, akan tetapi ada poin-poin yang lain yang dikembangkan di masjid ini. Dan menarik sekali, ada kajian anak mudanya, ada kemudian ruang ekonomi yang digerakkan oleh masjid, bahkan masjid mandiri memiliki banyak sekali usaha-usaha ekonomi yang hasilnya kembali lagi ke masjid. Sungguh sangat tertata sekali. Nanti kita akan berbincang lagi ini di sesi kedua untuk lebih memperdalam lagi dan juga mencari tahu lagi tentang apa saja sih yang ada di Masjid Al-Falah selain yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Probo selaku manajer dari Masjid Al-Falah. Untuk itu jangan kemana-mana, kita kembali di sesi kedua Jelajah Masjid.
Nah, sahabat jelajah masjid, alhamdulillah kita berada di sesi kedua, masih berbincang-bincang dengan Mas Probo selaku manajer dari Masjid Al-Falah. Mas, kita ngobrol lagi masih terkait dengan tadi ya program. Kita sangat tertarik bagaimana Al-Falah ini memiliki banyak sekali lini usaha. Bisa dijelaskan mungkin bagaimana sih cara membangun lini usaha yang begitu banyak yang dimiliki oleh masjid? Tadi ada mart, kemudian air mineral, kemudian kios-kios untuk pedagang, dan masih banyak yang lainnya tadi. Ini awalnya bagaimana membangun usaha untuk masjid yang sedemikian masifnya dan banyaknya? Yang pertama yang harus kita menjadi dasar fondasi adalah masjid itu tidak hanya sekedar untuk pusat kegiatan ibadah, hanya untuk sholat saja. Tapi program kebermanfaatan untuk masyarakat itu yang memang paling penting sih. Jadi dengan adanya program kebermanfaatan, masyarakat berbondong-bondong ke masjid tidak hanya untuk ibadah aja, tapi untuk mungkin saat dan sekedar istirahat, santai dan sebagainya. Dari situ masjid menjadi ramai, mulailah dilirik sama perusahaan-perusahaan itu pengen menyalurkan mungkin dari zakatnya. Kemudian, nah dari situlah kita mungkin mulai membangun kerjasama. Artinya bekerja sama dengan pihak di luar masjid. Ya, betul sekali. Seperti kayak Hydromart, itu memang full untuk pembangunan alat dan sebagainya, itu full support dari BSI. Nah, yang menjadi sponsor utama kita. Sama pembangunan kios tadi yang saya ceritakan tadi itu juga dari pihak luar yang membangunkan. Jadi masjid sepeser pun tidak mengeluarkan biaya. Betul sekali. Makanya dari situlah program-program bisa jalan. Akhirnya ada wakaf-wakaf produktif yang memang dari segi donatur pun juga merasakan kebermanfaatannya. Oke. Artinya memang semua diawali dari buka 24 jam, orang berbondong-bondong datang ke sini, kemudian mulailah para donatur-donatur, sponsor-sponsor melirik. Oke, baik. Sebetulnya visi misi Masjid Al-Falah sendiri apa sih? Kemudian sehingga membuat masjid ini berbeda, kemudian diminati oleh banyak jamaah untuk datang ke sini. Karena memang kondisi tempat kita itu di pusat kota, makanya visi pusat kota, pinggir jalan raya, dan memang banyak sekali aktivitas lalu lalang. Maka dari situ visi kita itu adalah menjadi masjid yang menjadi masjid dan pusat dakwah, nyaman dan ramah musafir. Nyaman dan ramah musafir. Jadi memang program utama kita ya di pelayanan, terus. Pelayanan. Siap. Artinya ketika tadi program-program sudah disebutkan, tentunya ada fasilitas pendukungnya. Betul Mas Prabowo ya? Kalau fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Masjid Al-Falah sendiri ini apa aja? Selain yang sudah disebutkan tadi, seperti minum gratis, buka 24 jam, minum teh jahe gratis, kemudian ada tempat tidur, kita juga ada kantor, aula, terus kamar untuk istirahat. Kamar untuk istirahat musafir? Musafir ada, dan juga untuk anak-anak yang tinggal di sini pun juga ada. Oke, kalau yang untuk istirahat musafir, ini apa dibatasi kamarnya atau bagaimana? Jadi kita ada yang namanya kamar box. Kamar box, satu orang satu box. Nah, itu cuman terbatas. Hanya saat ini kita ada 6. Sisanya kita ada sediakan matras atau kasur yang memang untuk jamaah, yang tepatnya nanti di Serambi. Untuk beristirahat? Iya, untuk istirahat. Kalau yang penginapan untuk tadi, yang jenengan sebutkan anak-anak yang ada di masjid ini? Jadi di sini itu kita ada yang namanya Ahlusufah. Ahlusufah? Iya, anak-anak yang mereka sekolah, terutama kebanyakan anak-anak. Ada yang memang sudah bekerja dan sebagainya. Tapi dominan anak-anak sekolah. SMP, SMA. Oh, SMP? Iya, SMP, SMA. Mereka berangkat dari sekolah dari masjid, pulang sekolah ke masjid, belajarnya di masjid, tidur di masjid. Tidur di masjid. Betul sekali. Lingkup sekitaran Al-Falah saja atau ada yang dari luar? Ada yang dari luar. Bahkan ada yang dari luar pulau pun juga ada. Oh ya? Di luar Jawa juga. Sudah seperti pondok pesantren ya? Iya. Gitu. Oke. Selain itu, fasilitas lagi yang dimiliki oleh Al-Falah? Ada dapur, kita juga ada dapur. Dapur, jadi anak-anak masak juga di dapur. Kemudian untuk penyediaan makan gratis dengan program makan yang banyak itu, kita produksinya juga dari dapur. Dapur Al-Falah? Dapur Al-Falah. Ada ruang gedung Madinah juga yang untuk pendidikan. Untuk pendidikan misalnya TPQ itu ada sendiri juga? Iya, ada sendiri.
Kalau biasanya nih, kalau masjid-masjid besar itu kan ada sosial ke masyarakat, misal ambulan gratis dan sebagainya. Al-Falah ada juga? Ada ambulan gratis. Kita ambulan punya gratis. armada 2 ambulan. Itu ada mobil 1. Mobil 1 dan 2 ambulan gratis untuk memang sosial kemasyarakatan. Oke. Kalau dari fasilitas yang luar biasa ya, kemudian struktur kepengurusan yang juga luar biasa profesionalnya, kalau untuk mendukung program Ramadan sendiri, ada yang khas enggak ini, Mas Probo? Program Ramadan di Masjid Al-Falah? Iya. Kita sesuaikan dengan tema. Kalau untuk Ramadan nanti, kita itu dengan tema fit and fun. Jadi apa sehat itu? dan bahagia. Sehat dan bahagia. Ya, fit and fun. Karena memang pertama adalah anak-anak muda itu sekarang beralih. Kalau dulu mungkin anak-anak muda itu lebih senang party dan sebagainya ke klub. Sekarang itu lebih bergeser ke olahraga, entah itu padel, entah itu lari, maraton dan sebagainya. Maka dari itu kita ambil fitnya sehat. Nah, program kesehatan banyak jamaah-jamaah kita yang dari dokter juga. Nah, dari situ kita kerjasama bikin tes kesehatan gratis. Itu untuk program-program kebermanfaatan. Dan untuk kebahagiaan kita juga ada yang namanya kajian rutin, fasilitas-fasilitas yang nyaman untuk iktikaf. Seperti itu untuk Ramadan. Untuk Ramadan buka puasa bersama tentunya ada. Pasti, itu udah wajib setiap hari. Kurang lebih ya 500 sampai 700 porsi. Setiap hari. Setiap hari. Oke. Selain berbuka puasa bersama, subuh, sahur bersama. Ya, kurang lebih ya 200 porsi. 200 porsi. Setiap hari juga. Artinya memang ketika Ramadan ya betul-betul masjid ini ramai. Iya, ramai. Dikunjungi oleh ya orang-orang dari luar. Iya. Mau orang pedagang, mau yang mereka kesini pengen mempromosikan produknya dan sebagainya, memang menjadi pusat dakwah aktivitas masyarakat. Masya Allah. Mas Probo, mungkin bisa disampaikan pesannya kepada sahabat-sahabat jelajah masjid, atau mungkin bisa disampaikan pesannya kepada penggerak-penggerak masjid yang ada di luar sana. Apa sih pesannya untuk mereka sehingga mungkin kalau kita pernah mengenal Jogokaryan, ya, di wilayah Karisi Dinan Surakarta ini di Sragen ada Al-Falah. Nah, mungkin bisa disampaikan nih pesannya kepada penggerak-penggerak masjid supaya termotivasi menjadikan masjid itu sebagai satu tempat yang memang dikangeni, digandrungi bukan hanya untuk satu kalangan tapi oleh banyak kalangan. Mungkin bisa disampaikan. Ini pesan yang saya dapatkan dari guru saya, terutama dari Pak Kusnadi. Jadi memang sebagai seorang pengurus masjid itu yang pertama harus totalitas. Kita pengen masjid seperti zamannya Rasulullah, yang dimana masjid tidak hanya untuk sholat saja, tidak hanya sekedar untuk beribadah saja, tapi memang menjadi pusat peradaban. Semuanya berawal dari masjid. Pemberdayaan ekonomi, kemudian kesehatan, pendidikan, semua berawal dari masjid. Dan harapannya nanti suatu saat, dan memang janji Rasulullah bahwasanya kemenangan Islam itu berawal dari masjid. Maka dari itu mari kita makmurkan masjid dan memang benar-benar serius mengurus masjid. Harapannya dan menjadi cita-cita kita bersama umat Islam, Islam bangkitnya dari masjid. Baik, terima kasih sekali Mas Probo. Pesan terakhir tadi menyentuh sekali ya, totalitas. Ya, totalitas kepada masjid, bagaimana masjid menjadi pusat daripada berjalannya segala macam aspek kegiatan, menjadi peradaban, kemudian menjadi satu tolak ukur, semuanya bergerak dari masjid. Selain tadi mungkin disampaikan kepada teman-teman sahabat jelajah masjid yang ada di rumah, mungkin ada pesan kesan sendiri jenengan yang sudah berkecimpung di Masjid Al-Falah ini tentunya kan memiliki ya kesan dan pesan sendirilah, entah itu suatu hal yang mungkin tantangan atau mungkin itu suatu hal yang menggembirakan. Nah, mungkin bisa disampaikan kesan pesannya kepada sahabat jelajah masjid yang ada di rumah. Kalau hal pesan tantangan, kita mulai dari tantangan dan ini ya tadi pesan menggembirakan. Kalau untuk tantangan sih memang mengurus masjid itu tidak dikatakan mudah juga tidak, karena memang banyak sekali tantangan permasalahan umat masyarakat tentunya, mulai dari yang masyarakat yang berhutang dan sebagainya itu, kemudian ada yang riba, akhirnya kita harus memikirkan solusi masyarakat seperti itu, yang ekonomi, kelaparan dan sebagainya. Itu menjadi tantangan kita, gimana caranya kita
berawal dari masjid bisa menyelesaikan permasalahan itu. Ya. Kemudian untuk hal apa ya, yang pesan yang memang kesan yang saya rasakan adalah memang ketika kita serius mengurus agama Allah, terutama masjid, rumahnya Allah, hal-hal keajaiban yang tak terduga yang mengubah hidup saya terutama itu memang apa ya, susah dijelaskan. Kalau memang datangnya langsung dari Allah, pertolongan dari Allah itu memang Masya Allah sekali. Permasalahan-permasalahan yang sudah dilalui itu Allah selesaikan. Minimal dengan hati yang tenang. Dan Al-Falah tadi mengambil peran untuk menyelesaikan masalah-masalah umat tadi ya. Masyarakat secara umum dan individu secara pribadi saja. Baik, sahabat jelajah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya masih banyak sekali nih yang berada di Al-Falah, di Masjid Al-Falah ini yang bisa kita gali untuk kita jadikan pelajaran, tapi karena memang sesi waktu yang membatasi kita, mohon maaf sekali Mas Probo, dan terima kasih untuk waktunya sudah mau berbincang dengan sahabat jelajah masjid, yang pada intinya para sahabat sekalian yang ada di rumah, masjid bukan hanya sebagai tempat peribadatan spiritual, tapi masjid dijadikan sebagai pusat daripada berkembangnya peradaban Islam, dan kejayaan Islam dimulai dari masjid tadi kata Mas Probo seperti itu. Nah, ya, mudah-mudahan dari Al-Falah kita banyak belajar bagaimana kemudian masjid menjadi suatu hal yang memajukan umat, mengurus umat, menyelesaikan permasalahan umat, dan mudah-mudahan Masjid Al-Falah semakin jaya, semakin maju, dan menambah kemanfaatannya untuk umat. Terima kasih Mas Probo sudah mau bergabung dengan kita di Jelajah Masjid. Baik sahabat Jelajah Masjid yang ada di rumah, terima kasih atas kebersamaannya bersama Jelajah Masjid di Masjid Al-Falah Sragen. Jangan kemana-mana, kita masih akan terus menjelajahi masjid-masjid yang kemudian memiliki nilai yang akan bisa kita share kepada teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih atas kebersamaannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.